Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semuanya. Selamat siang. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan sehat, kesempatan untuk bisa bertemu kembali di Hotel Santika, dan kesempatan untuk digerakkan hatinya untuk bisa sama-sama hadir di tempat ini. Selanjutnya sholawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta dan para sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang akan mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, para Pak Babang, Ibu Rini, Bu Miriana, dan para Pak Wanda, Pak Ali, Pak Eri, Pak Rido, dan mungkin satu lagi Pak Abdullah yang bisa hadir. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih sudah berkenan untuk memenuhi undangan kami. Dan yang terlalu pula kami banggakan rekan-rekan semuanya, para kasih, para KTU, Korsum, dan tentunya juga ibu-ibu Kawati beserta yang dipimpin oleh ketuanya. Alhamdulillah baru pertama kali ini kita mengadakan pertemuan dihadiri Kawati. Dihadiri Kawati gitu ya. Bukan apa-apa karena ketua Kawatinya jauh jadi jarang bisa hadir. Alhamdulillah selamat datang Ibu Kawati beserta rombongan dan jajarannya dan teman-teman semuanya. Siang ini kita coba untuk bersilaturahim ya, setelah mungkin hampir kalau Pak Bambang itu dari bulan April ya Pak ya, dari bulan Juni, Bu Mir juga sama, terus dilanjut sama Bu Rini gitu kan, jadi mungkin sudah agak lama banget. Terus juga mungkin Pak Wanda dan rekan-rekan itu udah hampir 1 bulan lebih ya, kota dan ke Rejang Lebong, karena bersamaan dengan kegiatannya di Bengkulu, efek tempat lah ya gitu. Seluruh jajaran kantor pertanahan kabupaten. Belum tentu kami ini yang sekarang berdiri dan yang di belakang mana kami juga mungkin bisa memasuki kebahagiaan tuntas sudah pengalaman. Tidak hanya harus menjadi seorang PNS, tapi Bu ini insya Allah akan tetap berjalan. Insya Allah jauh lebih, karena dia bisa mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan keinginan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmatnya dan karunia-Nya pada siang hari ini, mulai dari pagi tadi kita datang di sini sampai kita melaksanakan acara pembimbingan ini dengan dalam keadaan sehat walafiat. Selawat beriring salam mari kita tunjukkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, karena berkat petunjuk dan agama yang dibawanya, sehingga kita dapat melaksanakan tugas, baik tugas kita sebagai pribadi insan manusia maupun tugas kita dalam bernegara.
alhamdulillah kita bisa melaksanakan dengan baik. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kabupaten Bengkulu Utara yang sudah banyak membawa perubahan pada kantor Bengkulu Utara, sehingga pada hari ini juga pagi tadi kita sudah deklarasi UMBK. Alhamdulillah banyak lebih kemajuan. Yang terhormat Bapak para pengawas, kursus dan adik-adik kami sekalian serta anak sekalian yang berbahagia, terkhusus para sahabat, keluarga, kawan, kakak yang sudah melaksanakan tugas di kantor Pertahanan Udara dengan sukses sehingga sudah mencapai masa pensiun. Kemudian juga terhadap kawan-kawan sahabat kita yang pindah ke kantor lain, insya Allah mudah-mudahan di sana lebih baik, lebih maju dan sukses. Sebenarnya saya mohon izin kepada kawan-kawan semua, sepatutnya mungkin saya juga belum pantas menyampaikan, mewakili sebenarnya berpikiran, tapi saya pikir kembali, kenapa menjadi pantas? Berkemungkinan memang kalau masa bergaul dengan bapak-bapak yang sudah pindah maupun pensiun memang cukup lama. Saya pernah memang dari Bengkulu Utara dengan Bung Mir itu pernah jadi stafnya Bung Mir. Kemudian dipikir lagi, memang di antara setelah Bung Mir pensiun, Bung ini pensiun, mungkin saya yang tertua lagi Pak. Cuman tidak mampu bawa perubahan hari ini. Dulu sempat berubah sedikit, turun 15 kilo, sekarang naik lagi gitu. Berikutnya, kalau saya bicara masa pesan dan kesan, kalau pesan di antara kawan-kawan tadi sudah menyampaikan pesan, baik ketemu di luar, baik kan menyampaikan suatu pantun Pak, saya sudah tampung. Kemudian kalau kesan, saya rasa memang semuanya punya kesan terbaik terhadap para sahabat-sahabat gitu, kakak-kakak gitu yang sudah pindah dari utara dan pensiun dari kantor Bengkulu Utara. Kalau saya buka dengan cerita dari Bu Meriana, memang dari dulu saya dari TU pernah bantu Bu Mir itu di keuangan. Insya Allah dulu termasuk sukses lah, karena kami walaupun di TU itu dulu kami bangun tim. Jadi tim keuangan itu tidak mesti orang TU dulu. Setiap seksi kami bangun bagaimana bisa mengajukan anggaran itu bisa diterima, yakin dengan apa yang kita ajukan. Jadi sistem teknis itu memberi keyakinan, membantu. Jadi segala eviden itu memang kami kumpul dulu TU. Alhamdulillah dulu termasuk tim yang agak dipandang bagus lah dulu di provinsi gitu. Termasuk Pak Tabri dulu kan memang dalam tim juga, Pak Deki. Sampai kami juga pernah diundang juga dulu ke Palembang ya, dan laporan keuangan insya Allah Bengkulu pada umumnya termasuk bagus laporan. Selanjutnya juga dengan Pak Ridho. Sebenarnya dulu di waktu ke Curug secara pribadi kawan yang pernah ngantar tuh kami sudah berikan tugas banyak. Tugas dan di BPN mungkin tidak terlalu berat juga kadang-kadang, tapi kadang-kadang jarak itu akan jadi masalah. Tapi ketika kita mampu membangun hubungan silaturahmi antar pegawai, insya Allah itu membuat kita lupa akan beban berat tersebut. Bagi kawan-kawan yang sudah pindah dari Bengkulu Utara,
perlu kami akui, kami masih yang tinggal di Bengkulu Utara, kami banyak mendapat suatu perubahan yang memang kadang-kala memang penting buat kami. Tadi dari malam tadi saya sudah sampaikan, kalau ada pesan-pesan tolong sampaikan ke saya, insya Allah semuanya kesannya terbaik terhadap atasan, baik teman ataupun sahabat seluruhnya, membuat menyatakan pesan terbaik bagi kita semua. Terakhir mungkin saya juga nggak bisa banyak cerita, karena kalau saya ceritakan mulai saya dari Utara luar biasa memang cerita saya dengan kawan-kawan itu memang kadang-kadang ada memang tidak semuanya mulus, ada memang kadang-kadang berbeda pandangan, ada memang tersakiti. Kalau nggak kita nyakiti, dia yang menyakiti gitu. Tapi insya Allah hati kita semua damai, tidak pernah menaruh dendam, tidak pernah menaruh marah, apabila sebenarnya tidak mau. Seketika sekali kita berbeda pandangan, hari berikutnya kami damai kembali. Terakhir memang yang saya sampaikan, tadi ada pesan dari kawan-kawan, saya catat ya, jadi ada pesan ini dalam bentuk pantun gitu. Ya, jadi mungkin bagi kawan-kawan yang bisa menyampaikan secara langsung, sudah bisa terangkum dalam pantun-pantun yang diberikan kawan-kawan semua. Pertama pantunnya, putih-putih bunga melati disimpan di dalam lemari. Janganlah kawan bersedih hati, meski perpisahan datang mengambil. Yang kedua, memang manis si buah rambutan, enak dimakan secara perlahan-lahan. Apabila ada sebuah pertemuan, pasti ada juga perpisahan. Yang ketiga, membeli buku itu buku Gramedia, membeli buku judulnya Cerita Si Buta. Perpisahan ini sangat tak kusangka, hingga aku bisa meneteskan air mata. Emas murni dapat diselokan, jual murah biarlah rugi. Perpisahan ini tak kuinginkan, sehingga dapat berjumpa kembali. Untuk yang pantun ini kalau bisa berjumpanya di Utara Pak Rido, dari kemarin ada pesan ya, jangan dicuru gitu. Itu pun kalau paling jauh dari kan, silakan kursinya kan, jauh ke bagian sana. Yang kelima, saat menyelam tanganku kaku, luka tergores berwarna biru. Selamat jalan rekan-rekanku, rekan kerjaku, moga sukses di tempat baru. Ada khusus pesan dari kameramen Pak dari tadi ya. Mungkin ini memang suatu pernyataan di siang yang lebih banyak. Lionel Messi ada di Barcelona. Dia adalah idola pertamaku. Walaupun Bapak Ibu jauh di sana, jangan rindukan ketampananku. Jadi yang terakhir, saya ulang kembali lagi bagi kawan-kawan, kalau memang selama ini dari kawan kita baik sengaja tidak sengaja, artinya mungkin lupa minta maaf. Jadi mohon maaf lahir batin, baik kepada ibu-ibu Kawati, mungkin ibu-ibu Kawati kami mungkin juga kebetulan akan bisa hadir hari ini. Insya Allah jangan ragu, apapun berita di kantor, apapun berita di rumah, sakit apa senang, misalnya kalau ada acara-acara yang ini, tolong informasikan kami. Teknologi dan canggih, WA kami siap menunggu. Itu aja, mudah-mudahan kami selalu bersatu. Kita memang berpisah raga, insya Allah juga kita selalu bersatu. Itu aja. Dan terakhir juga terhadap Pak Agus Salim juga kakak saya juga selama ini juga mungkin dulu perpisahan di Utara ya, mungkin kami di kota kami tidak ikut ya, kami juga begitu karena pernah di Utara juga ya.
Pertama-tama dan paling utama adalah kita ucapkan syukur alhamdulillah pada siang dan sore ini kita dapat hadir dalam acara pelepasan surat tugas dan bisa sambut untuk kita. Kami mewakili dari Pura Tugas mengucapkan terima kasih pada Kepala Kantor, Kepala Seksi, Koordinator dan seluruh karyawan BPN Utara beserta ibu-ibu Kawati yang mana menyempatkan waktu, karena waktu ini susah untuk berkumpul. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul. Mungkin yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini sudah terangkum semua sama Saudara Darsal. Namun demikian perlu saya kilas balik kembali. Kalau tadi itu curhatnya Pak Darsal sebenarnya, pengalamannya. Ini saya kilas balik. Jadi pertama kali nanti saya berikan satu persatu untuk Pura Tugas. Jadi kami masuk Bengkulu Utara itu Pak, mungkin rekan-rekan belum diketahui. Saya masuk Bengkulu Utara April 1986. Jadi waktu itu masih manual. Itulah saya di sesi Lenderpom. Kalau Bapak Presiden dulu aku pidato itu Lenderpom nomor 1 diucapkan. Tetapi kenyataan di lapangan paling belakang. Jadi kalau sudah pernah di Lenderpom merasakan pahitnya di BPN atau Gradia. Tahun 1986 sampai 2013. Jadi perubahan dari manual ngetik manual sampai amplop biasa dulu, mulai-mulai itu saya juga pernah laksanakan. Kepala Kantor Bapak Ijek Mulyana Desa MPS yang saya hormati beserta jajarannya, saya mungkin berdiri di sini mengucapkan banyak terima kasih atas selama ini bimbingan arahan kepada kami. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin di sini kami selama bekerja mungkin banyak juga kesalahan yang tidak disenangi, yang tidak disetujui, maka dengan ini semuanya kami mohon untuk dimaafkan, baik pun maupun yang masih sudah dinasti buat mutasi ke Curug kemana-mana. Mungkin selama ini kami bergaul mungkin banyak kesalahan Pak, baik sengaja maupun tidak. Dan Ibu Ketua Ikawati juga saya mohon maaf, mungkin selama bergaul mungkin ada kesalahan yang tidak diinginkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya di BPN Pak dari tahun 86 sampai seangkatan sama Pak Bambang, cuman beda dia tuh beda seksi, dia Lenderpom dan saya di atas tanahnya. Saya pertama SK-nya di Kanwil dan sudah ditugaskan di Curug dan kembali ke Utara dan sampai sekarang tetap di Utara. Dan pesan saya yang bekerjalah dengan baik walaupun tidak membuat kita kaya juga. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kemudian Ijek Mulia Nakuni SSP SH beserta pengawas dan koordinator beserta
rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya di kantor Badan Wartawan Nasional, awalnya dari kantor di Kanwil tahun 87 diangkat, lalu pindah ke Utara 87, masuk di TU sampai tahun 2016 sampai di TU, terus saya dipindahkan lagi di PPD. Kebetulan bos saya Pak Soehartono, lalu saya dipindahkan lagi di TU, kemudian dipindahkan lagi di SKP sampai sekarang juga. Dan saya juga terima kasih kepada Ibu Ikawati dan kawan-kawan, semoga bimbingannya Ibu Bapak saya ucapkan terima kasih. Saya sebenarnya belum siap Pak, karena Ramadan saya kurang sehat, karena baru pulang dari kebetulan kami ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Amjad Mulai Nahrawi, Kepala Kantor Kabupaten Bengkulu Utara, yang saya hormati teman-teman pejabat pengawas mantan periode sebelumnya, Pak Wanda, Pak Ari, Pak Eri, dan pejabat pengawas yang menggantikan kami, Pak Wanto, Mas Munawar, Mas Fajar, sama Mas Nawati. Saya grogi Pak Nawar. Saya grogi. Ya, saya hormati Bu Ikawati, Bu. Selamat datang, Bu. Kemudian teman-teman Korsub dan BNPN atau Kabupaten Bengkulu Utara. Baik, saya memberikan kesan dan pesan pada kesempatan kali ini. Mungkin saya akan bercerita dulu. Saya masuk di Bengkulu Utara itu pada bulan Mei tahun 2019, atau sekitar 3 tahun 2 bulan saya menjalani tugas di sini. Tadi memang disempat disinggung oleh Pak Darsal, kan? Wah, ini berat katanya, berat sekali gitu kan. Sebenarnya ya menjalankan tugas ya dimanapun tantangan dan resikonya sama saja. Pasti ada tantangan, pasti ada juga resiko, dan ada kemudahan juga. Dan kebetulan memang yang bikin saya berat itu anak saya sebenarnya. Pada saat itu anak saya baru berumur 1 tahun. Jadi ketika saya Senin berangkat, malamnya saya ditelepon. Itu hari pertama saya kerja ya. Malamnya saya telepon, Bi katanya, Umam sakit. Oh, sakit apa? Udah bawa ke dokter? Sudah. Belum sembuh? Belum. Rabu tanya lagi, masih sakit? Belum sembuh juga gitu. Hari Kamis saya pulang akhirnya. Pas saya pulang, sehat Pak. Waduh, ini kenapa nih? Ya udah nih. Iya. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin saya berangkat lagi, malam saya berangkat lagi. Bi, Umam sakit lagi. Astagfirullahaladzim. Wah, ini gimana nih kan? Itu berlangsung alhamdulillah cuma 2 minggu Pak. 2 minggu alhamdulillah 2 minggu. Mungkin ya karena dia terbiasa dengan kehadiran abinya, tiba-tiba ini abinya tidak ada. Itu yang membuat berat karena kalau mau pulang juga saya juga kayaknya tidak sanggup kan. Masih emang lokasinya lumayan jauh. Jadi itu yang mungkin jadi tantangan saya. Selama di Utara banyak sekali yang saya dapatkan, terutama dari Pak Cep, Kepala Kabupaten Bengkulu Utara. Banyak sekali bimbingan dan nasihat, arahan yang Bapak berikan kepada saya, ilmu yang menjadi pengalaman saya
yang nanti akan berguna bagi saya ke depannya. Kedisiplinan Bapak, integritas Bapak yang menjadi tauladan kami, menjadi tauladan saya, sehingga itu menjadi semacam patokan pegawai yang ideal seperti ini, seperti itu. Jadi banyak sekali yang saya dapatkan dari Bapak, dan saya berterima kasih Pak atas arahan Bapak selama ini. Kemudian pada teman-teman tim TU, tim tata usaha, baik Korsu, baik ASN maupun PPNPN, saya sangat berterima kasih sekali atas kerja kerasnya, atas kerja ikhlasnya, atas kebersamaan yang hangat yang sudah kita bangun selama saya berada di Bengkulu Utara. Jadi saya sangat merasa terbantu, saya merasa sangat mudah sekali melaksanakan tugas berkat tim-tim yang hebat. Jadi saya tidak bisa mengucapkan terima kasih. Saya rasa tidak cukup dengan ucapan terima kasih. Tapi yang mudah-mudahan Allah SWT membalas kebaikan teman-teman di tata usaha dengan amal ibadah yang maksimal. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya tidak memakai basa-basi atau pakai mukadimah. Saya langsung pada intinya. Mungkin selama saya di Bengkulu Utara sama-sama Pak Kakak, Pak Encik, kawan-kawan semua, banyak yang mungkin itu kalau di PTSL harus mematuhi juknis PTSL, tapi kalau dalam kehidupan dunia akhirat kita mematuhi Al-Quran. Dalam Al-Quran itu bukan saya keras sebenarnya, tapi sampaikanlah kalimat yang memesankan agar mereka berpikir. Nah, artinya saya mengajak kawan-kawan berpikir ketika saya menyampaikan sesuatu dengan cara saya tidak memakai cara orang lain. Nah, semuanya itu alhamdulillah kita dapat hasil. Apa hasilnya? Selama 4 tahun Bengkulu Utara juara 1 PTSL. Saya senang sekali. Dan itu di kota saya terapkan juga Pak Kakak. Pada waktu hari pertama saya bingung mau pakai cara apa ya Pak. Saya takut Pak. Saya takut dengan diri saya sendiri. Kalau saya berkata dibantu mereka, saya kan akan emosi. Tipe saya kan tipe jagoan Pak, nggak mau dipatahkan. Kalau ada yang berniat mematahkan, maka akan saya patahkan duluan. Maka saya takut. Dari 1 minggu saya pelajari, oh ini. Ternyata kota tidak memakai prona, belum memakai PTSL. Saya tahu, berarti ini pasti nggak bisa dirubah perencanaan. Yang dahulu memang saya bata dari awal dengan Pak Kanwil. Saya nggak mikir rencana Pak, karena saya dulu rencana saya mau jadi tentara, tapi kenyataan saya jadi pegawai BPN. Saya sampaikan dengan Pak Kanwil waktu itu kan, ya saya juga begitu Pak Wanar, tapi ini orang pusat maunya. Saya tetap patuh dengan batin saya Pak. Berencana boleh, tapi rencana belum tentu terjadi. Sehat walafiat dan bahagia selalu. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara, Pak Encik Mulyana Robi. Yang saya hormati Ibu, yang saya hormati teman-teman semua, pejabat Eselon 4, Korsub beserta staf. Selama di Bengkulu Utara, saya merasa sangat nyaman dan bahagia Pak. Terima kasih Pak. Saya banyak sekali belajar dari Bengkulu Utara. Dan memang Bengkulu Utara, kalau kita bicara mengenai Kanta Bengkulu Utara, tidak bisa dipungkiri bahwa memang Kanta Bengkulu Utara ini memang salah satu yang terbaik di Provinsi Bengkulu. Dan saya merasa bangga dan senang pernah menjadi bagian dari Kanta Bengkulu Utara. Dan memang benar setelah saya masuk dan setelah saya terjun, ya saya melihat bahwa Kanta Bengkulu Utara
dengan tantangan, dengan challenge, dengan target yang dihadapi oleh Kanta Bengkulu Utara selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal. Jadi saya merasakan sendiri atmosfer cara kerja sistem di Bengkulu Utara, dan saya merasa berterima kasih atas pelajaran yang selama ini saya peroleh. Dan dari saya dengan di Rejang Lebong juga saya bandingkan, memang kalau di Bengkulu Utara dari segi SDM banyak ya, kayak saya di seksi 3 hanya terdiri dari 4 orang, di Bengkulu Utara kemarin 9. Nah, waktu sebelum saya kesini, saya di seksi 4 kemarin hanya ada 2 orang, dan di Bengkulu Utara semuanya ada, semua korsum, PPN 2 orang, dan lengkap gitu. Jadi semua mencukupi, semua terpenuhi Bengkulu Utara ini. Dan saya merasa berterima kasih juga terhadap teman-teman sesama kasih ya, dan Pak Wanda, saya sangat berkesan sekali. Saya banyak bercerita juga dengan teman-teman di Telkom. Ya, saya dengan beliau yang ada beberapa selisih paham, tetapi dengan komunikasi semua bisa terselesaikan. Dan saya ya termasuk mengagumi beliau lah. Untuk di seksi 1 ya, beliau terjun ke lapangan, beliau langsung bahkan jauh maupun dekat beliau hadapi. Jadi saya bisa jadikan contoh dan pelajaran untuk saya, dan terima kasih. Dan untuk Asmawi, beliau pun saya sudah lama, dulu saya sempat di seksi 2, banyak belajar juga dari beliau sewaktu beliau Kanwil. Dan terima kasih Pak, beliau salah satu guru saya. Dan Pak Bambang juga, saya idola saya juga. Saya banyak belajar dari beliau. Beliau bisa membentuk tim yang solid di seksi 3, sangat-sangat solid. Dan itu ya saya tiru juga dan akan menjadi pelajaran untuk saya. Pak Eri juga, ya Pak Eri teman terdekat. Kami sering berdiskusi, kami sering ngobrol karena kami bersebelahan. Bisa dibilang beliau termasuk salah satu yang terdekat sama saya. Dan untuk Pak Rido Kasubagtewo, ya tidak bisa dipungkiri, kami tinggal serumah dan kami sering, ya kami semobil serumah. Ya, di mana ada Pak Rido sudah ada saya. Terus baliknya. Beliau mungkin ya, kalau saya melihat tata usaha, ya saya melihat beliau gitu. Beliau ya ikon saya beserta Ibu yang dari Bagian Ibu Bawati yang selamat datang di Komisi Bengkulu. Rekan-rekan sekalian, Dewan Pengawas, Korsum, rekan-rekan lain yang staf, rekan-rekan Komisi Bengkulu 1, tapi tidak menghormati rasa, tidak mengurangi rasa hormat ini. Baiklah, saya akan bercerita tentang saya di Bengkulu Utara. Saya di Bengkulu Utara ini Pak bukan asli lagi Pak. Dari kecil saya udah di utara. Seperti kata Pak Cep, saya lahir di BS gitu. Orang tua saya dari awal di Bengkulu Utara. Selanjutnya saya dari CPNS tahun 97 Pak di Bengkulu Utara juga. Ketika saya Pak Arwi Pak ya, dari dulu. Terus tahun 2000 saya pindah ke Kanwil, tahun 2006 saya ke KAU, tahun 2018 saya pulang lagi ke Utara. Sampai 2022 Juli 2022. Jadi sudah banyak lah pengalaman di Utara. Kemarin waktu wawancara administrator kan ditanya juga Pak. Jadi selama saudara menjadi PNS di BPN, yang mana
kantor yang saudara periksa dan saya bilang saya di utara Pak. Kenapa? Di utara kami bisa juara KSL 3 kali berturut-turut. Terus inilah katanya, kenapa bisa juara sampai 3 tahun berturut-turut? Ya Pak, di sana timnya solid betul. Saya itu juga dorongan dari kepala kantor. Jadi banyak ini dorongan dari kepala kantor. Nah, kepala kantor selalu memotivasi dan membimbing kami agar jadi juara satu. Selanjutnya banyaklah rekan yang semuanya berkesan bagi saya Pak. Rekan-rekan di sini baik semua bagi saya. Pertama kalau Pak Wanda ya saudara saya sendiri ya Pak. Jadi jelas dekat Pak Rido, Pak Ari, Pak Asmawi, Pak Bambang. Pak Bambang juga senior saya dari dulu saya sudah kenal Pak Bambang dan banyak juga minta arahan dan bimbingan dari Pak Bambang. Terus rekan Sal, Pak Duli, Pak Yoga, Pak Tobi, Pak Erwin. Pak Tobi ini setia menemani saya dalam perjalanan ini. Selanjutnya pesan saya ya, saya agak berat juga meninggal bicara saudara. Cuman adalah namanya tugas komunikasi kan, beberapa waktu dia harus pindah gitu Pak. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Koordinator dan rekan semua atas bimbingan serta rekan-rekan. Kemudian Bapak Muhammad untuk memberikan. Pak, sini Pak. Sini Pak. Sini Pak. Iya, ya. Oke. 1 2 3. Selanjutnya kepada Ibu Sukipti, Ibu Seksiwati Sari, Cendramata kepada Bapak kepada Bapak Selamat untuk memberikan cendramata kepada. Selanjutnya kepada Bapak Fajar. Kamera Pak. 1 2 3. Silakan atau 1 2 3. 3 lagi Pak lagi. Bapak Ibu yang purna tugas sudah boleh kembali ke tempat. Foto dulu ya. Selanjutnya mungkin Bapak Kepala Kantor kembali memberikan. Masih lagi. Oke. Makasih ya Bu. Betul dulu Pak, iya. Ya.